Berarti bisa dibilang waktunya itu lebih tepatnya pada malam hari. Waktu tepat pengiriman ilmu santet tadi biasanya itu terjadi pada malam hari, mengingat minimnya kondisi konsentrasi manusia. Oke. Gitu. Kesadaran manusianya iya. menurun. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan kita di Sasmita Alam, Membuka tabir samar menjadi lebih terang. Perkenalkan, nama gua Yusuf sebagai host di Sasmita Alam, dan rekan gua lagi di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Semesta alam selalu mempertemukan kita dengan cara yang sederhana. Harley, saudara-saudara para kekasih Tuhan, sama gue balik lagi Bimo Sakti Tajir, masih di acaranya Sasmita Alam. Oke, kali ini gua dan rekan gua Bimo akan membahas suatu hal yang masih tentang gaib. Betul. Masih dengan ilmu-ilmu mistis. Yes. Nah, tentunya ini adalah salah satu hal yang akan dibahas cukup menarik dan mungkin sangat menarik ya, Pak ya? Betul sekali. Karena ini hal yang wajar di kalangan masyarakat Indonesia. Sebelum-sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang penyakit, Betul. macam-macam penyakit yang baik itu medis non medis. Kemarin Penyakit. tentang goibnya juga, apapun itu dah. Sekarang kita ini akan membahas tentang, bisa dibilang santet atau sihir lah Pak ya. Ya. Nah. Secara bahasanya ada yang bilang santet, lu guna-guna. Nah, itu. Tapi intinya adalah sihir. Nah, betul. Nah, ini kita akan bahas hal-hal seperti itu dari sudut pandang praktisi kita. Tentunya di Indonesia itu karena hal yang mungkin sudah biasa, tetapi bagaimana untuk pola pikir masyarakat agar mengetahui lah intinya. Ya. Menjadi lebih baik ya Pak ya. Lebih wawasannya mungkin lebih luas lagi. Lebih luas lagi, betul luas sekali. lagi, dan mungkin akan terbuka akan stigma-stigma masyarakat yang seperti ini biasanya. Oke. Gitu. Mungkin akan bisa kita buka lagi, kita bedah semakin menjadi lebih terang. Lebih terang. Itulah fungsinya Sasmita Alam. Mengungkap tabir samar menjadi lebih terang. Oke. Sebelumnya Pak nih, Ya. gue mau nanya, di Indonesia ini kan banyak ya, ada santet, teluh, Yes. guna-guna, pelet. Itu sama aja apa memiliki perbedaan? Atau memang itu sama, cuman memang setiap daerah aja menyebutnya beda-beda? Apa itu, gimana tuh Pak? Pada dasarnya semua itu adalah bahasanya adalah sihir. Oke. Nah, berbicara santet, lu guna-guna, ada pelet, itu hanya bahasa saja. Tetapi memang ada bedanya dari tadi itu. Santet, teluh, guna-guna, dan pelet itu ada perbedaan. Ada perbedaan. Yang jelas intinya itu adalah sihir yang tujuannya adalah ditujukan kepada seseorang ataupun rumah, tempat usaha yang tujuannya itu tidak baik dan Tidak baik. benar. Intinya menyakiti. Oke. Baik secara batinnya ataupun nantinya itu bisa ke arah dohir. Dohirnya, bahkan sampai jasmaninya dia. Ya, seperti itu. Oke. Berarti kita mungkin akan membahas terkait santet dulu lah ya. Boleh?
Karena kan mungkin guna-guna telu itu mungkin beda lagi lah ya. Ada perbedaan. Ada perbedaan. Kita Ada. ngebahas yang lebih rinci dulu mungkin tentang santet. Boleh. Ya. Sebelumnya siapa sih yang bisa terkena santet ini, Pak? Pada dasarnya semua umat manusia, Oke. menurut keilmuan yang saya tahu dan saya pelajari, itu semuanya bisa terkena yang namanya sihir ataupun santet. Santet. Perbedaannya, terkenanya itu bisa langsung parah ataupun tidak. Balik lagi kepada orang itu, dari akal pikirannya, kemudian cara perilaku dia sehari-hari, kemudian dia rajin beribadah atau Oke. tidak. Itu salah satunya yang bisa menentukan dia itu gampang terserang ataupun tidak. Oke. Intinya kalau manusia yang rajin beribadah, dekat dengan Tuhan, selalu melakukan perbuatan yang baik, intinya semua yang namanya musibah, ujian dari tadi itu sihir itu Oke. mungkin masih bisa kena, tetapi tidak parah. Tidak parah. Tidak parah karena ya itu tadi masih ada benteng dari manusia tersebut lewat ibadahnya, Ibadah. amalannya, sodako ataupun dan hal-hal yang lain seperti itu. Oke. Terkait yang tadi ya, siapapun bisa terkena, mungkin dari orang tersebut, tergantung ibadahnya. Satu Kedekatan. tergantung ibadah, kedekatan Kedekatan dia dengan terhadap Tuhan. yang maha kuasa. Dan Oke. ingat di pembahasan kita sebelumnya itu ada satu sifat manusia yang menjadi gampangnya masuknya dari sihir itu tadi. Apa itu? Sombong, ujub, dan ria. iya, betul. Sebagaimanapun orang itu rajin beribadah, apapun itu, kita namanya manusia tempatnya salah dan lupa. Betul. Pasti memiliki sifat yang namanya sombong, ujub, ria. Dan disitulah letak celah-celah dari yang namanya sihir tadi bisa masuk. Oke. Baik itu kepada personal diri sendirinya, kepada rumahnya, keluarganya, atau di tempat usaha atau tempat kerjanya. Yang tujuannya itu tadi menyakiti orang tersebut. Ya. Iya. Berarti sasarannya adalah keperorangan. Lebih ke arah kalau berbicara santet itu terarahnya ke perseorangan ataupun tempat usaha. Tempat usaha. Ya, personal, lebih ke Personal. arah personal. Oke. Sebelumnya ini mohon maaf ya, Pak. Buat mungkin di luar sana Ya. masih banyak yang percaya ataupun tidak percaya dengan santet. Karena yang belum percaya mungkin mereka belum merasakan Betul. ataupun juga belum pernah melihat sama sekali Iya. kejadian-kejadiannya. Itu yang mungkin menyebabkan mereka tidak percaya. Tapi ada pun yang percaya dengan santet karena mereka melihatnya secara langsung lah, mereka mengalami secara langsung lah. Iya. Nah, apakah santet ini di semua agama diajarkan, Pak? Tentunya kalau berbicara agama, Iya, tidak ada satu agama pun yang ajarannya itu menyesatkan. menyesatkan dan menyakiti. Itu adalah ilmu-ilmu, suatu keilmuan yang dipelajari di luar keagamaan atau bahkan mungkin yang mengatasnamakan agama Betul. tertentu. Pada dasarnya tidak ada. Yang Maha Kuasa itu menurunkan agama itu kan sebagai aturan hidup dan Betul. pedoman hidup dan bertujuan untuk menjadi kita pribadi yang jauh lebih Lebih baik. Betul. Betul. Nah, adapun santet tadi yang dikatakan itu adalah suatu olah rasa sebenarnya. Olah rasa manusia Oke. yang diklaim memiliki kemampuan tersebut tetapi diberikan bantuan oleh pihak ketiga. Seperti yang sudah pernah kita bahas, adanya pengaruh kekuatan jin, Setan dan iblis tadi. Oke. yang menjadikan itu terjadi sebenarnya, karena tidak ada satu kekuatan pun yang aneh-aneh, tidak baik dan tidak benar tuh yang asalnya dari Yang Maha Kuasa, nggak ada. Nggak ada. Betul. Tidak ada. Betul. Nah, kalau ada yang seperti itu berarti sudah tentunya menyesatkan. Kalau ada orang yang mengatakan wah ini adalah dengan cara teguran, nggak ada. Benar. Kita manusia itu tidak memiliki kemampuan artinya untuk melakukan hal tersebut, mengklaim kalau itu adalah bantuan dari siapapun, itu nggak ada. Tapi yang jelas bantuan Oke. itu menurut saya datangnya dari tadi jin, setan dan iblis tadi, dan dilakukanlah olah rasa dari manusia-manusia tertentu yang diklaim memiliki kekuatan tadi seperti itu. Nah, santet sendiri itu kan berbicara santet itu
adalah biasanya dalam keilmuan yang saya tahu adalah menggunakan biasanya unsur yang digunakan adalah unsur-unsur dari benda-benda yang mati. Benda. Benda Oke. mati seperti ada kayak unsur besinya, unsur tanah, unsur air, unsur kayu, seperti itu. Yang dijadikan salah satunya sebagai dasaran ataupun media dikirimkannya santet tadi. Tetapi kurir dari yang mengirimkan santet tadi yang sudah kita bahas adalah sudah pasti jin, setan, dan Iblis. tadi. Oke. Iya. Oke, paham. Karena santet sendiri menggunakan tadi benda mati dan tujuannya kepada seseorang ataupun rumah. Kalau misalkan seseorang supaya orang itu sakit segala macam gitu kan, terus timbul kayak penyakit tidak rasional, ataupun ada juga penyakit menjadi suatu penyakit medis, karena santet sendiri itu sebenarnya bisa diawali dari medis dulu baru berubah menjadi penyakit mistik. Iya. Dan juga ada yang memang awalnya mistik menjadi medis. Oke. Oke. Kadang-kadang banyak orang yang tidak, ya karena itu adalah suatu keilmuan yang tidak semua orang bisa. Dan pahami. Jadi seperti itu, santet itu terkadang dimulainya dulu dari penyakitnya medis, ditumpangilah tadi bantuan jin, setan, dan iblis tadi. Nah, semakin di booster akhirnya menjadi suatu penyakit medis yang parah. Sebenarnya awalnya tidak memiliki penyakit itu jadi punya. Nah, ada juga yang awalnya sudah darinya itu awalnya adalah suatu penyakit mistik dikirimin dan dirubah bentuknya ke dalam penyakit medis. Kadang-kadang pula setelah dilakukan uji yang klinis, misalkan lewat uji lab, kemudian di apa itu MRI atau lain-lain itu tidak ditemukan gitu loh. Tapi ada kayak kasus misalkan pernah ada mungkin ada orang yang tiba-tiba ada paku di kakinya, nah itu kan suatu penyakit yang aneh, tidak mungkin kan orang itu masukin paku atau makan pun enggak, tidak merasa ya. Tidak, karena kita kan makannya ya makan nasi. Iya, mungkin dicemil. Dan seandainya itu dimakan pun ada posisinya pasti di daerah pencernaan, bukan di daerah-daerah tertentu. Seperti itu. Oke. Nah, berarti semua agama itu melakukan pengajaran hal-hal yang baik. Tentu. Berarti ini, mohon maaf, bukan agama satu, bukan merucut kepada satu agama saja. Semua orang walaupun beda-beda agama ini pun bisa terkena santet. Bisa ya. Bisa, karena saya sendiri mempunyai rekan itu di agama Katolik dan beliau profesinya itu sebagai ulama di situ ya. Kalau di agama kita ya ustadz atau kiai. Kalau di agama saudara saya yang lain itu sebagai pendeta, dan dia memang diberikan suatu kemampuan ataupun secara keagamaannya itu di bidang untuk menangani sihir seperti itu, tetapi dalam bahasa agama mereka itu namanya kuasa hitam. Dan tugasnya beliau salah satunya adalah yang tadi kalau mungkin pernah dengar itu exorcism itu. Supaya upaya untuk pensucian terhadap gangguan dari roh-roh jahat. Oke. Berarti ini saya sudah cukup menangkap, berarti ini bukan hanya baik di agama Islam saja, agama Buddhis saja. Berarti ini semua agama pun sebenarnya ada ya, dan bisa terkena ya, tergantung orangnya ya. Tergantung orangnya, kemudian juga dan kemampuan dari ketika taruhlah si A mendatangi praktisi supranatural yang notabene dianggap memiliki kemampuan untuk menyakiti orang lain lewat media santet tadi itu. Nah, dikirimkan tadi itu tergantung si paranormalnya itu atau praktisinya itu memang apakah sebatas bisa-bisaan saja, ataupun memang benar dia memiliki kemampuan di situ gitu. Dan itu juga kan ada klasemen tingkat-tingkatannya. Si praktisi itu juga ada yang mungkin, mohon maaf kalau saya langsung bilangnya, ada yang kerasnya recehan gitu. Ada yang memang benar-benar dia menguasai keilmuan setannya itu luar biasa gitu. Jadi semakin dibilang hebat dia juga enggak gitu kan, karena kan di atas langit masih ada langit gitu kan. Kalau ketemu jodohnya orang yang bisa ngobatin ya selesai bisa diobati seperti itu. Nah, apakah
ada waktu-waktu tertentu, waktu-waktu khusus ketika untuk menyantet seseorang itu, ada nggak sih? Yang terkenanya atau praktisinya? Yang terkenanya pun iya, praktisinya pun ya. Kalau dalam keilmuan yang saya tahu, sihir tadi bisa memasuki dalam raga manusia itu waktunya yang paling jelas itu malam. Kenapa malam? Karena di waktu malam itu kewaspadaan manusia, seseorang itu sudah mulai menurun. Dan dia lebih cenderung untuk beristirahat, tidur kan kayak gitu. Kemudian melamun, overthinking. Intinya membuka akal pikirannya itu dalam posisi yang kosong. Jadi sehingga pengaruh dari santet tadi itu bisa memasuki. Salah satunya tadi kenapa malam, karena kurangnya daya pengawasan dari manusia tersebut, tidak konsentrasi, kemudian melamun, sehingga di waktu malam itu santet tadi, kiriman sihir tadi itu bisa lebih cepat masuk dibandingkan harus di waktu siang hari. Karena biasanya manusia atau seseorang itu kan memiliki tingkat konsentrasi yang tinggi itu dari pagi sampai sore. Nah, selepas sore itu setelah capek beraktivitas gitu kan, daya konsentrasi menurun gitu kan. Nah, hal-hal tersebut itu mudah untuk masuk. Apalagi sampai orang-orang yang pada saat tidurnya lupa untuk berdoa memohon pertolongan, perlindungan terhadap Yang Maha Kuasa. Ada tidak punya benteng dalam dirinya itu. Masuklah kan kayak gitu. Tetapi cara-cara masuk santet itu kan juga dengan berbagai macam cara. Biasanya hati-hati kepada teman-teman nih, siapapun itu, hati-hati memberikan tanggal, bulan, dan lahir. Karena itu berpengaruh bagi praktisi yang memang memiliki kemampuan di bidang itu. Itu ada yang bisa dihitung. Dihitung dari tanggal, bulan, lahir. Berarti yang pernah gue tangkap ya, dari tanggal lahirnya kapan, itu untuk melihat hari apesnya dia. Iya, betul nggak sih, Pak? Iya, betul sekali. Karena dalam keilmuan yang saya ketahui dan saya pelajari gitu loh, dari guru-guru saya, kemudian beliau mengatakan hati-hati memberikan tanggal, bulan lahir. Betul. Karena di situ ada keilmuan bagi sebagian orang itu bisa membaca, yang seperti tadi yang Pak Ucup bilang itu mencari tanggal apes. Nah, tanggal apes itu juga nggak serta-merta ketika orang itu datang. Biasanya nih datang ke praktisi tersebut untuk melakukan ritual santet itu nggak langsung. Pasti dia akan nanya siapa targetnya. Melihat dulu ya. Nah, melihat dulu targetnya. Misalkan dilihat dari namanya siapa, fotonya siapa. Kemudian kalau sudah lengkap, tentunya ada data-data yang harus dibutuhkan. Tanggal, bulan lahir, kemudian ada fotonya, segala macam. Nah, itu ada syarat dan bahasanya itu syarat-syarat yang harus dipenuhi ya, tentunya. Nah, hati-hati juga gitu kan, seperti misalkan saya santet kamu gitu kan. Iya, benar. Tapi hanya sekedar by foto ataupun kayak gitu ya bisa belum tentu kena. Tetapi ada sebagian orang, hati-hati. Saya katakan terutama bagi perempuan gitu kan. Ada istilah cinta ditolak. Waduh, kun bertindak. Iya. Nah, itu ada berhati-hati sekali ketika salah satunya wanita-wanita atau perempuan-perempuan itu yang sedang datang bulan. Nah, apabila datang bulan, kemudian membersihkan, mohon maaf, kita bukan berbicara jorok, membersihkan kotoran dari pembalutnya itu di dalamnya itu harus sampai bersih. Benar. Nah, dan juga membuangnya hati-hati, tidak sembarangan. Tidak sembarangan, karena itu bisa dijadikan sarana untuk melakukan santet. Medianya, karena kenapa? Di situ ada DNA, ada darah, bisa langsung kena tuh kayaknya. Bisa langsung kena, Pak. Hati-hati sekali. Kemudian wanita-wanita juga hati-hati ngisi rambutnya tertinggal atau rambutnya bisa diambil. Pokoknya semuanya. Bahkan mohon maaf ya, sampai bagian-bagian kayak baju-baju dalam, ya kan, dalaman-dalamannya itu bisa dijadikan. Kenapa? Karena di situ sudah ada DNA dari si calon korban. Kalau misalkan baru berdasarkan foto, nama, tanggal, bulan, dan lahir, itu mungkin masih bisa meleset. Meleset dalam arti begini, mungkin ada serangan itu ditujukan masuk ke rumahnya gitu kan, diserang ke rumahnya tapi nggak kena yang bersangkutan. Mental.
Mental karena mungkin dia memiliki ya tadi yang di awal kita bilang, ibadahnya bagus, sedekahnya bagus, kemudian selalu membantu orang. Artinya ada perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Amin. Nah, mentahlah ke orang yang lain di rumah itu misalkan. Banyak hal kenapa kok dikirimkan santet ditujukannya si A tapi bisa kenanya malah ke keluarganya. Ya itu tadi kurangnya satu pengawasan. Kalau kita lihat tadi di obrolan di awal, ngelamun, daya konsentrasi menurun. Akhirnya sesuatu yang tidak terlihat dan kasat mata itu berpindah. Tujuannya ke si A tapi kenanya si B. Misalkan ditujukan kepada anaknya, kenanya sama orang tuanya. Ditujukan sama orang tuanya misalkan pun gitu loh, kenanya sama anaknya. Itu jelas karena itu tadi daya konsentrasi menurun, kemudian dalam tubuh manusianya tersebut memiliki satu benteng perlindungan, dia selalu tidak lepas dari berdoa gitu. Jadinya terlindungi mental ke orang lain. Nah, balik lagi. Kalau orang dikirimkan santet tadi itu menggunakan masih foto, tanggal, bulan lahir, itu masih bisa di bahasanya tidak terkena. Kemungkinan tidak terkenanya itu masih banyak. Tetapi kalau minim. Tetapi yang sudah menggunakan bagian-bagian tubuh tertentu, misalkan ada darah, ada rambut, potongan kuku ataupun baju, itu bisa menjadi sarana gitu. Karena di situ sudah ada tertanam DNA-nya gitu loh. Artinya sifat sebagian dari wujudnya manusia tersebut itu pernah menempel di situ. Di situ ya. Iya, jadi menjadikan jin, setan dan iblis tadi dalam melakukan serangan santetnya tadi tepat pada sasaran. Seperti itu, Pak. Jadi tepat pada sasaran. Jadi ketika sudah yang tadi ketika ada orang yang melakukan ritual santet terhadap orang lain, tentunya kan dibutuhkan tadi tuh data-data segala macam. Kemudian kalau bisa siapkan saya ininya, ataupun kalau misalkan bisa ketemu rambutnya, ketemu kukunya, gitu, ketemu pakaiannya bisa diambil, itu bisa dijadikan sarana untuk dikirimkannya santet tadi. Untuk memperlancar ya. Memperlancar karena satu itu tepat pada sasaran. Kalau menggunakan foto masih bisa masih aja. Minim lah ya. Masih bisa meleset gitu kan. Karena tidak adanya bagian tubuh dari orang tersebut yang menjadi targetkan tadi untuk disantet. Tetapi kalau sudah menggunakannya tadi, udah ketemu rambutnya, dapat potongan kukunya atau pakaian dalamnya ataupun pakaian yang pernah dipakai, itu sangat mudah karena itu bisa gampang. Bisa dibilang 90%. Bisa dikatakan seperti itu. Iya. Ya, kalau di baju logikanya Pak. Misalnya bajunya diambil, pernah dong kena keringatnya. Iya, betul. Kan? Ataupun kena zat-zat yang ada di dalam tubuhnya. Ataupun yang pernah dipakai bahkan ya. Iya. Apapun itu ya. Apapun itu bisa. Karena media yang digunakan dalam santet itu beraneka ragam. Tentunya sangat beraneka ragam, tergantung keilmuannya dari si praktisi tersebut. Kemudian ritual yang digunakan, ilmunya pun macam-macam. Tiap daerah beda cara. Betul. Kalau misalkan di Jawa Tengah seperti apa, Jawa Timur seperti apa, di Banten seperti apa, Cirebon, itu masing-masing mempunyai karakter dan cara-cara tersendiri. Yang jelas berhati-hatilah kayaknya tadi itu kayak wanita. Para wanita ya. Ya, tentunya apalagi pas lagi datang bulan. Kenapa? Kan dalam datang bulan itu secara logikanya tubuh pun terkuras iya, karena sedang ada rotasi pertukaran darah kotor keluar semua. Itu makanya yang riskan kebanyakan para wanita. Memang sebenarnya dianjurkan banyak sekali medianya. Ada yang bisa menggunakan tadi, salah satunya kalau mau cepat ya digunakannya tadi bagian-bagian tubuh tertentu, pakaian yang digunakan dari si korban yang sudah secara langsung ya pernah ketemu dengan kulitnya, keringatnya atau apa, macam-macam lah, medianya macam-macam, tergantung lagi kepada praktisi. Yang jelas itu tadi santet itu banyak sekali jenis dan bentuknya. Salah satunya yang jelas santet itu menggunakan benda-benda mati seperti unsur besi, unsur air, unsur tanah, unsur kayu. Kenapa? Kalau dibahasnya ini pasti panjang. Tuntutannya. Yang jelas intinya, kalau kenapa bisa menggunakan unsur besi? Oh bisa gitu, karena dalam tubuh manusia sendiri, manusia itu adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling kompleks.
dan segala unsur ada dalam diri dalam manusia. iya. Itu bisa dijelaskan secara sains. Betul. Itu bisa dijelaskan secara sains kenapa ada besi, ada tanah. Nah, kalau kita balik lagi ke cerita agama kan manusia diciptakan dari tanah. Itu salah satunya unsur yang dipakai. Ada air karena hampir 90% manusia ini unsurnya ya ada air. Betul. Nah, kenapa bisa dimasukkan kayak gitu? Kenapa ada kayu? Ya tentunya unsur-unsur tadi tergantung lagi praktisinya ini ngerti atau tidak. Oke. Yang praktisi mengirimkan santet. Iya. Nah, kemudian juga praktisi yang mengobati apabila seseorang sudah terkena santet itu ngerti juga atau tidak. Karena beda santet itu beda karakter. Beda karakter, Pak. Seandainya gini, ada orang yang terkena santet, itu yang digunakan adalah unsurnya unsur tanah. Oke. Digunakan unsur tanah, apakah lawannya harus dengan tanah? Tidak, tentunya betul. tanah harus pakai unsur yang lain. Iya. Misalkan tanah itu bisa dilawan dengan unsurnya unsur kayu tadi. Oke. Nah, misalkan santet yang dipakai itu unsurnya api. Iya. Nah, api ini kalahnya sama apa? Air. Nah, pakai cara pengobatan Oke. unsurnya yang lebih. Nah, permasalahannya tidak semua praktisi itu ngerti dengan aturan main yang tadi dalam segi keilmuan. Oke. Ada yang sekedar bisa-bisaan, Iya. baru bisa sedikit gitu kan, kemudian coba-coba untuk menangani, malah yang terjadi semakin banyak santetnya. Oke. Semakin parah ya Semakin sebenarnya. parah, bisa juga menyerang dari si praktisi tersebut. Oke. Gitu, itu bisa terjadi. Balik lagi, santet adalah suatu keilmuan gaib yang tidak terlihat oleh mata kasat, tetapi bisa dirasakan. Energinya bisa dirasakan, dan cara-cara pengobatannya pun banyak sekali caranya, kayak gitu, Pak. Oke. Berarti bisa dibilang waktunya itu lebih tepatnya pada malam hari. Waktu tepat pengiriman ilmu santet tadi biasanya itu terjadi pada malam hari, mengingat minimnya kondisi konsentrasi manusia. Oke. Gitu. Kesadaran manusianya menurun ya. dibandingkan harus dikirimkan di Karena cuaca pagi, iya, siang betul. ataupun sore. Karena mungkin kalau malam dia kan tertidur ya Pak ya. Ya, Di bawah alam sadar mungkin ya. di bawah alam sadar, betul, ada di situ. Dan juga yang tadi kan sudah kita bahas tuh, Iya. nggak berdoa pada Betul. tidur. Iya, sebelum tidur ya, makanya Sebelum doa. dianjurkan Untuk berdoalah kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Ya, apapun agama kita, Iya, betul. berdoalah dengan cara masing-masing, Keyakinannya percaya. masing-masing ya. Betul. Memohon perlindungan. Betul. Karena santet itu sesuatu yang kata orang nggak ada, tapi ada, Benar. nyata gitu, itu bisa dirasakan. Berarti kalau misalkan dikirimnya pada malam hari, si dukun ini, si praktisi ini, berarti dia melakukan aksinya itu pada malam harinya juga? Belum tentu, Pak. Jadi gini, dalam keilmuan orang-orang yang diklaim memiliki ilmu santet tadi, yang saya tahu, itu biasanya ada si dukun itu pasti mempunyai yang namanya perewangan atau pembantu, yang dibilang tadi jin, setan, dan iblis tadi. Boleh dibilang itu jin, boleh dibilang itu perewangan, boleh dibilang itu kodam. Itu hanya bahasa saja. Tetapi intinya makhluk yang digunakan adalah jin, tentunya dengan kontrak-kontrak tertentu yang dilakukan. Makanya orang melakukan ritual santet itu kenapa banyak syaratnya, yaitu tadi. Tidak semudah saya santet kamu, enggak gitu juga gitu. Itu ada sarana prasarana yang harus disiapkan. Tergantung apa? Tergantung si dukun tadi, kontraknya seperti apa, perjanjiannya seperti apa yang digunakan dengan pihak ketiga tadi. Tidak ada istilahnya pihak ketiga itu membantu seseorang dalam mengirimkan santet tadi itu dengan cara yang cuma-cuma. Tidak ada. Semua itu pasti ada take and give-nya. Pasti ada permohonan, ada permintaan, tentunya harus ada yang dimohon juga dong, diminta. Entah apapun itu nanti, tergantung kontraknya seperti apa. Karena bukan cuma di manusia ada kontrak ya. Gak cuma manusia, kalau di kerjaan itu ada kontrak. Iya. Dalam dunia spiritual, di
dunia santet seperti itu juga ada kontraknya. Oke. Tapi kontraknya tidak semua orang paham dan tahu Oke. apa kontrak yang harus dilakukan. Iya, benar. Karena yang mengerti adalah ya spiritual tadi, si Oke. dukunnya tadi. Oke. Nah, dukun itu punya perewangan, punya jin, punya kodam, Oke. sehingga nanti ditanya, ini jinnya minta apa? Oke. Misalkan saya minta tumbalnya ini. Oke. Masalahnya manusia itu yang dalam melakukan tadi itu tidak mudah menyantet orang itu. Hmm. Ganjaran yang diminta itu juga banyak, Pak. Yang diminta juga berat gitu. Iya. Bisa jadi korban minta korban, Oh. bisa, tergantung bagaimana kontrak dari dunia gaibnya itu. Apakah permintaan hal seperti itu tergantung bagaimana si korbannya? Mungkin ini korbannya agak sulit nih. Jadi si dukun ini meminta hal yang lebih Ya, untuk bisa jadi seperti itu. menyantet si orang ini. Karena begini, pola kerja dari santet tadi, si dukun ini pastinya mempunyai perewangan, punya pembantu, Iya. punya kodam, punya jin Mm-mm. yang ditugaskan untuk mengirimkan santet ini tadi terhadap seseorang. Oke. Oke, logikanya nih Pak, si jin atau kodam ataupun perewangan yang diperintahkan untuk mengirimkan ini, yang tadi Bapak bilang itu, oh ini orangnya susah disantet. Nah, itu kan ada kata-kata seperti itu. Dia pasti akan menghubungi lagi temennya Oh. yang lebih kuat lagi. Lebih kuat lagi. Nah, Oke. makanya nanti adanya minta nilai tukar tadi, Oke. ya seperti Seperti itu. Karena semakin kekuatan jin, setan dan iblis yang tadi yang dipakai semakin tinggi, maka akan semakin mahal dibutuhkannya nilai kontrak perjanjian tersebut. Jadi bisa jadi jinnya itu kalau gampangnya gini. Jinnya itu cuman kelas E gitu loh. Oke. Disuruh nyantet orang yang Kelas tadi. B lah atau kelas D atau Ya, kelas karena C. agamanya bagus, sodakohnya bagus, Oke, kemudian kepada manusia yang lain juga baik, Oke. akhirnya didoakan banyak doa-doa orang lain kepada dia gitu. Iya. Akhirnya dia memiliki satu benteng pelindung, Tamengnya ya. tameng gitu kan, ada pada dirinya. Dan kemudian mau disantet nih, disantet tas udah tahu namanya siapa, Iya. kemudian tanggal bulan lahir dan syarat-syarat yang awal diminta tadi, Iya. ceder, tidak kena. Karena tamengnya lebih kuat. Karena tamengnya lebih kuat. Nah, si jin perewangan yang tadi tuh yang disuruh Balik. ke si dukun. Betul. Laporan, bos Memberitahu. gitu bahasanya Iya, gini. iya. Anggaplah bahasanya seperti itu. Iya. Bos, gimana ini? Saya malah menyantet orang tadi, malah saya kena hantam. Ini sebagian badan saya gini. Bisa jadi loh. Iya. Itu yang terjadi. Betul. Akhirnya apa? Dia akan mengeluarkan nilai kontrak lagi yang lebih tinggi. Tapi ini kan udah pekerjaan kamu. Saya nggak mau tahu gimana caranya orang ini harus kamu santet. Oke, saya akan menghubungi rekan saya misalkan. Taruh bos saya di atasnya lagi punya bos itu si perewangan si jinnya itu. Nanti datang dengan kontrak yang berbeda lagi. Saya minta tumbalnya ini, minta syaratnya ini. Nah, itu kan nanti ada negosiasi dukun Oke. dengan kodamnya tadi itu. Nah, kalau ditanya komunikasinya seperti apa? Ya, yang tahu si dukun sama si perewangannya tersebut gitu loh, kontraknya seperti apa. Semakin orang ini sulit disantet, maka nilai-nilai yang diminta pengorbanannya itu tumbal ya makin besar. Makin besar Gitu. Betul. Iya. Seperti Oke, paham. Berarti ini memiliki suatu konsep sama halnya seperti manusia ya. Sama sebenarnya Sebenarnya ya, kehidupan. Kalau kehidupan. ditarik garis lurus. Kalau kita nggak punya patokan hidup ataupun nggak punya istilahnya pegangan, yes. ya jatuhnya kita hidup jadi kayak lunglai juga ya. Ya. Ini gini Pak, semua orang itu melakukan tindakan tadi itu menyantet orang, guna-guna orang, ngeluh orang ataupun Iya. suatu tempat. Itu sifat dasarnya manusia itu tadi. Susah lihat orang senang dan senang lihat orang susah. Oke. Intinya seperti materi yang kita pernah bahas. Oke. Materi kita tuh sebenarnya berurutan, Pak. Oke. Jadi ini masuk ke bab santet. Tadi seperti itu teman-teman. Nyantet orang itu nggak mudah. Cuman berhati-hatilah ketika orang lain, orang yang belum kenal itu tahu tanggal bulan lahir. Tuh, karena itu bisa menjadikan satu landasan dasar dalam menghitung hari apes. Oke. Karena
apesnya orang itu bisa dihitung. Ada keilmuan yang gue tahu ya. Iya, betul. Ada ataupun orang-orang yang lain praktisi spesialis dengan ilmu-ilmu hitam santet guna-guna itu bisa menghitung kapan hari apesnya ada, datang per berapa hari Iya. apesnya ini. Dan di situ tidak setiap hari itu orang itu disantet ditembak. Bahkan sampai Enggak. jam-jamnya ya dia tahu. Dia apesnya. harus tahu itu dulu, makanya dibutuhkanlah data diri dari calon korbannya dengan jelas. Oke. Kalau cuma foto bisa aja. Kalau nggak tahu namanya siapa, nggak tahu tanggal bulan lahirnya, nggak bakal bisa. Minim ya. Minim informasi. Sama juga karena dunia jin, dunia perewangan, dunia dukun, dunia kodam itu seperti itu. Sama, hampir sama sebenarnya dengan kehidupan manusia. Mereka juga punya tingkatan-tingkatan sendiri. Ada yang kelasnya receh, ada yang menengah, ada yang tinggi. Semakin yang digunakan jin, setan, dan iblis tadi kelasnya adalah semakin tinggi, maka nilai yang tadi balik lagi ke cerita tadi, nilai permintaan tumbal yang diminta akan semakin tinggi. Loh, sekarang logikanya gini, orang mau nyantet nih, mau nyantet orang, sedangkan orang ini sulit disantet gitu. Jin banyak kodamnya udah dipukulin bahasanya gitu karena ada pelindungan dirinya itu, balik minta tolong dong sama temennya lagi yang lain yang semakin tinggi. Ya, kalau lo dimintain tolong misalkan gini nggak ada upah jalan ya, mana mau. Sama seperti jin, makanya jangan pernah berurusan atau berniat untuk menyantet orang. Karena apa ya, akan ada suatu, ada yang bilang karma itu nggak ada. Betul. Adanya hukum sebab akibat, boleh terserah apapun itu terserah. Sebutkanlah itu. Betul. Cuman yang namanya suatu tabur tuai itu ada. Intinya seperti itu. Betul. Ya berarti intinya santet ini hal yang bisa bilang berbahaya ya. Sangat bahaya. Ya dibilang berbahaya, tetapi kita sebagai manusia beragama dan kita adalah orang yang masih mengenal kita dengan Tuhan pencipta kita, mohonlah perlindungan kepada Yang Maha Kuasa, karena tidak ada satupun kekuatan ilmu-ilmu hitam seperti itu yang akan bisa masuk kecuali ada tadi itu, Tuhan itu gak restu ya gak bakal. Intinya selalu memohon perlindungan kepada Yang Maha Kuasa. Seperti itu, dan selalu berhati-hati. Kita kadang-kadang kita ini berucap baik juga kedengarannya sama orang lain nggak baik juga. Karena apa? Terkadang orang mengirimkan santet itu tadi, satu yang jelas adalah orang senang lihat orang susah lihat orang senang, itu landasannya. Tetapi ada juga yang kadang-kadang orang mengirimkan hal-hal tersebut tadi karena ketidaksengajaan, karena manusia tetap aja tempatnya salah dan hilaf. Adanya salah ucapan segala macam kan kayak gitu, akhirnya orang itu marah, menyimpan dendam, tidak termaafkan menurut dia, akhirnya datang ke praktisi tadi. Selain juga mungkin juga ada orang nyantet itu kan pasti ada tujuannya, misalkan kalah usahanya, kalah di bidang pekerjaannya, sakit hati. Banyak faktor yang menentukan, yang membuat orang lain itu melakukan tindakan yang tidak baik dan tidak benar tadi. Intinya di kantor misalkan, harusnya karir saya kayak gini, akhirnya pakai cara-cara yang baik. Banyak terjadi di kantor-kantor. Jangan dibilang negara sudah modern ini mistis, tidak ada. Masih ada dan masih banyak. Yang jadi masalah adalah banyak orang yang tidak mau mengakui, ternyata saya sendiri itu bermain mistik. Kalau munafik apa, santet sudah tidak ada, itu punah segala macam. Silahkan. Tapi kalau nanti kena, nanti terkena santet, ya rasain aja. Bahkan yang mungkin zaman dulu ya, sebelum zaman sekarang kayak sekarang ini sudah cukup melesat jauh lah ya teknologi ya. Dulu nih yang pernah gua awal-awal handphone itu mulai ada kamera. Itu mohon maaf, bahkan ada satu provider, dia baru grand opening nih. Ketika grand opening ternyata dipakai
dengan mohon maaf tanda kutip, itu provider baru katanya dia mengambil tumbal bahwasannya ada sihir, si HP itu ada kayak warna merah, padahal itu inframerah dong. Zaman dulu. Nah itu ya, kan artiannya sihir itu ada ya, sihir itu ada. bisa melalui handphone itu Pak, bisa nggak sih Pak? Maksudnya mengirimkan santet via Handphone bisa nggak? Oh banyak, Bisa aja. media yang dipakai bisa aja. Oh bisa aja ya. Dari suara pun bisa, tergantung kemampuan dari si Praktisi. Nah, artinya itu tadi santet yang jelas semodern apapun itu pasti tetap ada karena yang namanya sihir itu sudah dari zaman dahulu, dari nabi-nabi itu sudah ada. Betul. Sihir itu sudah Ya, ada. betul. Tetapi tingkatan dari sihir zaman dahulu dengan zaman sekarang sudah semakin menurun. Kenapa menurun? Kalau ingat tadi perkataan gue yang di awal tadi, nilai tukar yang dilakukan itu lama-lama sekarang itu sudah semakin tidak sanggup untuk dipenuhi. Mungkin kalau zaman dulu masih dibilang belum mempercayai adanya Tuhan ya. Bisa jadi Karena zaman kenabian dulu kan istilahnya mereka masih jahiliyah banget. ya, Masih percaya meski ya tidak menganggap adanya Tuhan. bisa jadi. Bisa jadi ya. Karena ya itu tadi dari zaman kenabian itu sudah adanya hal-hal mistis yang bahkan menurut yang gue tahu sih ya, ini pun yang menurut yang pernah gue baca dari buku-buku kenabian segala macam, itu zaman dulu mistis ataupun sihir lebih dahsyat daripada zaman sekarang. Ya, karena pada zaman dahulu kala logikanya seperti ini. Manusia zaman sekarang untuk melakukan suatu ritual tirakatan tertentu itu sudah mulai tidak sanggup. Makanya kebanyakan orang ketika melakukan tadi santet tadi itu pasti menghubungi orang-orang yang diklaim memiliki kemampuan untuk melakukan santet tersebut. Artinya beli, tidak dilakukan sendiri. Kalau orang-orang yang bisa melakukan sendiri itu akan dirituali sendiri. Ada santet itu yang dibeli dan ada yang dilakukan sendiri, dirituali sendiri. Yang lebih manjur, bukan manjur, artinya yang lebih cepat yang mana? Yang dirituali Ritual sendiri. Dan orang itu paham. Tadi syarat dan prasarananya dia tahu, dia yang kerjakan, akhirnya jadilah kegiatan pengiriman santet tersebut. Oke, berarti sebenarnya kalau yang sendiri tadi, yang dia kerjakan sendiri tadi, berarti ada tempat-tempat khususnya nggak? Ada tempat-tempat khusus, ada unsur-unsur tertentu yang harus diambil. Oh, gitu. Paling sering Anda pasti pernah dengar ya, santet menggunakan tanah kuburan. Betul. Nah, Ya. itu yang sangat lazim sekali. Lazim digunakan. Tetapi tidak semua tanah kuburan bisa digunakan untuk santet. Oke, tidak sembarangan ya? Tidak sembarangan, ada tanah kuburan yang memiliki kriteria khusus sehingga dapat digunakan untuk melakukan ritual santet tadi. Oke. Gua nggak buka, saya tidak akan mengalahkan di sini, nanti ada orang yang cari-cari tanah. Oh, aduh. Bahaya. Gitu. Kalau tanah sengketa gimana? Mau beda lagi. Tanah sengketa urusannya sama ini negara. Oh, berarti tanah yang diambil pun itu memiliki Media, jatuhnya ke media. Media. Medianya banyak, ada tanah kuburan, ada kriteria lagi. air-air dari sumber-sumber Sumber tertentu yang bisa diambil dan digunakan. Nah. Bahkan air got juga bisa. Oh, air got. Ya, air got yang kotor, yang bau, air peceren itu bisa digunakan. Karena kenapa? Disitulah kumpulnya adalah unsur-unsur kekotoran diambil, kemudian dikirimkan. Yang tadi saya bilang benda mati yang dikirimkan. Bahkan memang air got sendiri. Air got sendiri bisa digunakan. Karena tempat Loh, di situ banyak kotoran, banyak najis. Iya betul. Dan itu bisa digunakan sebagai sarana. Salah satunya. Betul. Tadi makanya kenapa di awal saya bilang
Kalau praktisi memang yang mengerti gitu kan, misalkan yang mengirim Oke. atau yang mengobati, ngerti unsur apa yang santet ini datangnya dari unsur apa, dia pasti bisa cepat menangani santet tersebut kalau dia paham unsur apa yang harus dipakai atau yang digunakan. Nah, tidak semua harus sama, misalkan gitu. Bisa sembuh. Kalau misalkan salah unsur kah? Bisa, cuman lama. Lama, makan waktu, malah kasihan terhadap korban. Si korbannya. Macam-macam santet itu, bahkan sampai yang penyakit yang Macam-macam lah ya. Semacam. Oke. Mungkin terakhir ya, Pak. Kita udah cukup banyak cukup mengetahui lah ya tentang santet tadi. Cara supaya tidak terkena santet itu gimana? Yang saya tahu meminimalisir Meminimalisir terkena santet itu satu, jaga ucapan lisan kita. Lisan. Sengaja atau tidak, kadang-kadang ucapan kita itu kan sama orang lain membuat orang lain sakit hati. Betul. Membuat orang lain nggak enak. Perasaan lah ya. Perasaan. Iya. Artinya sombong sekali orang ini berbeda aja. Betul. Karena manusia itu macam-macam lah. Kepala sama hitam, pikiran belum tentu sama. Betul. Hati juga belum tentu. Iya, betul. Kelihatannya, Bahkan melangkah pun. Yes. Kadang kelihatannya baik-baik ternyata begitu. Iya. Jahat. Betul. Nah, caranya satu, Pak. Yang jelas berdoa. Selalu berdoalah, memohon perlindungan kepada Yang Maha Kuasa. Kalau kita yang muslim ya minimal bismillahirrahmanirrahim, melakukan semua segala hal ditutup dengan alhamdulillahirabbil alamin, supaya tidak ada pengaruh dari jin, setan dan iblis tadi. Meminimalisir. Yang kedua, yang tadi kan kalau kita berdoa jaga ucapan, kemudian berdoa. Kemudian yang ketiga itu salah satunya adalah kalau merasa badan sudah tidak enak gitu kan, ada sesuatu yang aneh, Gak enak perasaan, berobat. Kalau ditanya ke medis dulu atau ke non medis dulu, saya nggak bisa bilang itu. Kembali lagi ke perasaan gitu. Berobat yang jelas, mau dengan cara ruqyah silahkan, yang agama yang lain, saudara-saudara yang lain mau ke pandita boleh, ke jero pangku boleh, ke bante silahkan. Boleh, iya. Intinya memohonkan doa dari orang lain yang kita anggap itu lebih baik daripada kita, lebih soleh, kehidupannya lebih baik. Untuk apa? Supaya perasaan-perasaan yang tidak enak ini, ataupun mungkin ada sesuatu yang tidak baik dan tidak benar seperti sihir tadi itu, bisa dikurangin atau hilang. Yang intinya tadi itu. Setelah itu tentunya kalau yang saya tahu dengan cara saya, kalau badan kita misalkan sudah tidak enak dalam artian aneh-aneh dalam tanda kutip, kalau saya pribadi itu mandi dengan daun bidara. Jumlahnya ambil 7, kemudian doakan dengan kita baca-baca surat pendek, ayat pendek, tiupkan buat mandi sudah selesai. Karena salah satunya sambil diniatkan lah ya. Iya, karena salah satunya bidara itu adalah tanaman yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kepercayaan saya, itu memiliki kemuliaan untuk racun dari makhluk-makhluk tersebut, jin, setan dan iblis. Itu udah ada dari zaman dulu ya? Ya. Dalam Quran pun itu diterangkan dalam 3 ayat yang berbeda ketika bidara itu bisa digunakan untuk menangani tadi sihir. Intinya seperti itu. Bidara banyak, carilah daun bidara, kemudian ditumbuk, didoakan, diniatkan untuk membersihkan. Terlepas dia kena ataupun tidak. Bisa juga untuk relaksasi seperti itu. Kadang-kadang kan ya energi kita sudah terkuras habis, pikiran kita sudah mumet. Nah, mandi kayak gitu itu kayaknya segar, fresh lagi. Kemudian juga kalau ada pun sesuatu yang tidak baik itu hilang. Yang jelas ketika sakit berlanjut, hubungilah orang-orang yang ahli di bidang itu. Jangan sampai salah ketika datang ke paranormal yang tadi, mohon maaf nih saya ngomong langsung aja, yang bisa-bisaan doang itu malah nggak sehat, enggak, duit habis karena dimintain mahar-mahar atau apa gitu kan. Kemudian juga salah berobat
ketemunya Ya. dukun cabul Iya. gitu, itu makin parah Indonesia- gitu kan. Udah Indonesia. sakit makin sakit kan kayak Beragam macamnya itu pun ada. ada orang udah Iya. sakit bukannya dibantu malah dibikin sakit gitu. Makin parah. Makin parah. Oke, itu cara meminimalisirnya Ya. untuk terkena santet sihir. Ya, Dan mengobatinya apakah dengan diri sendiri, apakah ke orang lain? tentunya dengan doa-doa sendiri dulu dalam diri kita sesuai dengan kepercayaan kita, agama kita apa. Yang tadi saya bilang, mohonlah perlindungan kepada Yang Maha Kuasa, memohon kesembuhan gitu kan. Kemudian kita juga harus berdoa gitu, doa biar sembuh, saya pengen sembuh, saya pengen sehat, saya pengen. Tapi bila sakitnya itu berlanjut, alangkah lebih baiknya memang berobatlah tadi ke orang-orang Yang ahli ya? yang ahli di bidang Yang itu. ahli di bidang. Dan juga hati-hati kalau misalkan sudah tidak terlalu logika dalam pengobatannya, udah dalam tanda kutip Iya. ada yang cabul-cabul Iya, segala macam, iya. stop, pakai akal sehat Iya, gitu. betul. Tidak ada pengobatan yang aneh-aneh. Jangan sampai dilanjutkan. Jangan sampai dilanjutkan. Iya, kalau seperti itu. Oke, kita sudah di ujung sesi dari pembahasan kita hari ini tentang santet ataupun sihir. Cukup menarik. Mungkin rekan-rekan bisa memahaminya, sedikit ilmu, sedikit wawasan agar rekan-rekan dan masyarakat semuanya memahami apa itu santet dan sihir. Semoga dari pembahasan kita hari ini bisa bermanfaat buat semuanya. Dan inilah Sasmita Alam, mengungkap tabir samar menjadi lebih terang. Gua Yusuf sebagai host pamit undur diri. Gua Bima Sakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.